Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Sri Resto Ningsih yang telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan presentasi UAS mata kuliah PSDM. Baik, saya pada pemataan ini dan rekan saya adalah Priya Masni dan Amanda Okta Ramadhani. Di sini kami mengangkat sebuah judul, yaitu perencanaan sistem informasi HIRIS untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia di Universitas Rahmatan Lil Alamin. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh Dela. Kepada Dela dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan latar belakang dari materi ini, yaitu pengelolaan sumber daya manusia sangat penting dalam menentukan kualitas layanan dan keberhasilan institusi pendidikan tinggi. Universitas Rahmatan Lil Alamin menghadapi tantangan dalam efisiensi, akurasi, dan integrasi data. Sistem informasi sumber daya manusia atau HIRIS diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan SDM dengan mengotomatisasi proses rekrutmen, pelatihan, dan evaluasi kinerja. HIRIS juga mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang lebih baik. Dengan berkembangnya teknologi informasi, HIRIS menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kinerja SDM dan transparansi dalam pengelolaan penelitian. Namun, implementasi HIRIS juga menghadapi tantangan seperti resistensi pengguna dan keterbatasan infrastruktur. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik HIRIS di universitas dan memberikan solusi untuk meningkatkan pengelolaan SDM. 2.2 Identifikasi masalah. 1. Identifikasi masalah, yaitu pengelolaan sumber daya manusia di Universitas Rahmatan Lil Alamin menghadapi serangkaian tantangan yang kompleks dan saling berterkait, yang secara signifikan mempengaruhi efisiensi dan efektivitas operasional institusi. Berikut adalah beberapa masalah utamanya, yaitu 1. Efisiensi proses adalah proses manual dalam pengelolaan data menyebabkan keterlambatan dan kesalahan, mempengaruhi kualitas rekrutmen dan evaluasi kinerja. 2. Integrasi data, yaitu data mengenai dosen dan karyawan tidak terintegrasi, menyulitkan akses informasi dan pengambilan keputusan berbasis data. 2.2 Identifikasi masalah selanjutnya, yaitu nomor 3, akurasi informasi. Kesulitan dalam memperbarui informasi mengakibatkan data yang usang dan tidak akurat, berpotensi mengganggu penilaian dan keputusan. Yang keempat, resistensi pengguna, yaitu ketidakpahaman terhadap teknologi baru dan kurangnya pelatihan penghambat adopsi sistem baru oleh pengguna. Yang kelima, keterbatasan infrastruktur, yaitu infrastruktur IT yang usang membatasi efisiensi sistem, berpotensi menyebabkan downtime dan masalah keamanan data. 2.3 Mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembangan. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi pengelolaan data SDM, menciptakan sistem yang terintegrasi, dan menyediakan analisis data yang akurat. Ruang lingkup pengembangannya adalah 1. Pengembangan modul rekrutmen dan manajemen karyawan. 2. Integrasi data dosen dan karyawan dalam satu platform. 3. Penyediaan fitur pelaporan dan analisis untuk pimpinan dan LPPM. 4. Pelatihan pengguna dan peningkatan infrastruktur IT yang diperlukan. Baik, kembali kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Amanda. Pada Amanda dipersilahkan. Baiklah, untuk materi selanjutnya ada 3.1, yaitu analisis masalah dan risiko. Analisis masalah dan risiko di sini ada 5. Yang pertama ada keterlambatan dalam data, yaitu proses manual menyebabkan pembaruan data karyawan lambat. Dampaknya keputusan yang kurang tepat dan kurangnya dukungan dalam perencanaan strategis. Yang kedua ada kesalahan dalam pengolahan data, yang dimana risikonya kesalahan meningkat karena proses manual.
Dampaknya kesalahan dalam penilaian kinerja dan penghitungan gaji yang dapat menimbulkan masalah hukum. Lalu yang ketiga, kurangnya transparansi. Informasi karyawan sulit diakses. Dampaknya, ketidakpercayaan antara manajemen dan staf, serta kesulitan dalam mengidentifikasikan isu-isu kinerja. Lalu yang keempat, ada ketidakcocokan teknologi, yaitu perangkat lunak yang usang menghambat integrasi data. Dampaknya, informasi yang tidak tersedia untuk keputusan strategi. Dan yang terakhir, ada ketidakpuasan pengguna. Sistem yang tidak ramah pengguna menimbulkan resistensi. Dampaknya, pengguna kembali ke proses manual yang lama. Selanjutnya, 3.2 yaitu analisis kebutuhan sistem atau solusi masalah. Yang pertama, ada pengelolaan data karyawan secara terpusat. Manfaatnya, konsistensi data, kemudahan akses, dan pengurangan beban administratif. Lalu yang kedua, ada akses data secara real time. Keuntungannya ada pengambilan keputusan secara cepat, transparansi, dan kolaborasi yang lebih baik. Lalu yang ketiga, ada opsi reporting yang mendalam. Fungsinya, kustomisasi laporan dan analisis data yang mendalami untuk pengambilan keputusan. Yang keempat, ada integrasi dengan sistem lain. Keuntungannya ada aliran informasi yang lancar dan efisiensi operasional. Dan yang terakhir, ada keamanan dan privasi data, yaitu langkah-langkah sistem autentikasi yang kuat, ekspresi data, dan kepatuhan terhadap regulasi. Selanjutnya ada analisis user atau aktor. Di sini ada personalia yang mengolah data karyawan dan proses rekrutmen. Lalu dosen yang mengakses informasi terkait tugas dan kolaborasi. LPPPM yang memantau kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Pimpinan yang mengambil keputusan strategis berdasarkan data. BAK mengolah data akademik dan administrasi mahasiswa, dan karyawan mengakses informasi pribadi dan permohonan cuti. Selanjutnya ada analisis teknologi. Yang pertama ada arsitektur sistem. Yang kedua ada basis data. Ketiga, keamanan sistem. Keempat, antar muka pengguna. Yang kelima, integrasi. Yang keenam, teknologi pengembangan. Titik 5 yaitu kebutuhan hardware dan software. Di sini kebutuhan hardware-nya ada server dengan spesifikasi tinggi, komputer desktop atau laptop, dan perangkat mobil yang mendukung akses. Sedangkan kebutuhan software-nya ada sistem high-risk terintegrasi untuk pengolahan data karyawan, aplikasi, manajemen data, dan fitur keamanan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Amanda. Materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, yaitu tentang rancangan sistem baru, yaitu kami mengambil konteks diagram. Pada sistem informasi high-risk di Universitas Rahmatan lil Alamin mempunyai 6 aktor. Yang pertama, pimpinan, personalia, karyawan, LPPM, BAK, dan dosen. Di sini inputan pada personalia berisi data anggota personalia dan data rekrutmen, dan outputnya berupa laporan rekrutmen. Pada LPPM inputnya berupa data anggota LPPM, data penelitian dan pengembangan, dan mengeluarkan output berupa laporan penelitian dan pengembangan pada masyarakat. Selanjutnya ada BAK dengan inputan data anggota BAK, data jadwal akademik, data pengajaran dosen, data kehadiran dosen, dengan mengeluarkan output berupa laporan rekapan jadwal akademik. Selanjutnya ada dosen. Ada inputannya berupa data dosen, data pengajaran, dan data kehadiran. Outputnya berupa laporan kinerja dosen. Terus ada karyawan, inputnya data karyawan, dan outputnya berupa laporan kinerja karyawan. Selanjutnya ada
pimpinan. Inputnya data pimpinan, dan pimpinan menerima output berupa laporan kinerja dosen, laporan kinerja karyawan, laporan akademik, laporan penelitian dan pengembangan, dan laporan rekrutmen. Baik, selanjutnya ada IRD, yaitu pertama BAK. BAK berelasi dengan dosen, yaitu relasinya one to many, yang mana BAK dapat mengakses banyak data dosen. Selanjutnya, dosen berelasi dengan absen, yang mana relasinya berupa one to many. Dosen juga memiliki banyak data absen pada tiap mata kuliahnya. Selanjutnya ada karyawan. Karyawan berelasi dengan absen, juga merupakan one to many. Karyawan memiliki banyak data absen. Dan pimpinan. Pimpinan juga berelasi dengan absen dengan relasinya one to many. Selanjutnya, karyawan berelasi dengan personalia, yang mana personalia mengelola banyak data karyawan. Selanjutnya, dosen melakukan penelitian dan pengabdian, yang mana relasinya yaitu one to many, itu dosen dapat melakukan banyak penelitian dan pengabdian. Selanjutnya, LPPM juga berelasi dengan pengembangan dan penelitian, yang mana relasinya juga one to many. Baik, selanjutnya ada rancangan interface. Berikut adalah tampilan awal dari Universitas Rahmatan lil Alamin yang memiliki 7 tabel, yaitu ada tabel pimpinan, dosen, absensi, karyawan, personalia, LPPM, BAK. Ini merupakan rancangan tabel anggota LPPM. Ini merupakan rancangan anggota BAK dan pimpinan. Selanjutnya ada rancangan dosen dan absensi, dan ini rancangan karyawan dan personalia. Selanjutnya terakhir ada rancangan penelitian dan pengabdian. Baik, itulah hasil presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.